Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran fikih kelas 9 semester Gangsal. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran bisa berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan bab pertama, yaitu tentang penyembelihan, kurban dan akikah. Sebelum kita membahas mengenai kurban dan akikah, saya mau menjelaskan apa itu sebetulnya penyembelihan. Sembelihan dalam bahasa Arab artinya adalah az-zakah. Az-zakah yang berarti baik suci, maksudnya binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarat akan menjadikan binatang itu baik suci, halal, dan tentunya lezat untuk dimakan. Itu pengertian sembelihan dalam bahasa Arab az-zakah. Sedangkan menurut istilah, memutuskan jalan makan dan jalan minum pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau atau alat lain yang sesuai dengan ketentuan syarat. Jadi kesimpulannya dari pengertian dua ini, yang dimaksud dengan sembelihan yaitu memutuskan jalan makan, jalan minum leher tentunya binatang yang akan disembelih untuk menghasilkan sembelihan yang baik, yang suci, yang halal, dan tentunya lezat untuk dimakan. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Yang selanjutnya adalah dasar hukum. Kenapa kita harus menyembelih dengan baik? Dengan dasar hukum Al-Quran diharamkan bagimu memakan bangkai. Jadi supaya hewan itu tidak menjadi bangkai, maka harus disembelih. Harus disembelih dengan ketentuan tadi syarat yang telah disebutkan. Itu ketentuan itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ini dasar hukum yang pertama. Dasar hukum yang kedua adalah hadis. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya di sini adalah membunuh hewan itu dengan cara yang baik, tidak memukul, tidak menembak, tidak melukai hewan tersebut, tapi dengan menyembelih. Jadi itu berbuat baik kepada hewan. Yang berikutnya rukun penyembelihan. Rukun penyembelihan yaitu sesuatu yang harus ada di dalam penyembelihan tersebut. Yang pertama ada orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, niat penyembelihan, dan alat penyembelihan. Dalam rukun penyembelihan ini semuanya, keempat-empatnya ini 1, 2, 3, 4 harus ada. Nah, dilanjut dengan syarat penyembelihan. Syarat penyembelihan yaitu yang pertama adalah orang yang menyembelih itu harus orang Islam atau ahli kitab. Kemudian orang tersebut berakal sehat. Artinya orang itu tidak dalam keadaan gila atau tidak mempunyai akal, bisa saja mabuk dan sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga bagi orang yang menyembelih itu mumayyiz. Kemudian syarat bagi binatang yang disembelih, hewan itu mestinya untuk disembelih itu supaya mati, maka syaratnya adalah hewan itu dalam keadaan hidup. Kemudian hewan itu termasuk binatang halal. Walaupun dia hidup tetapi tidak halal, maka tidak sah penyembelihan. Yang berikutnya adalah niat penyembelihan. Niat menyembelih itu menyembelih karena Allah, karena nyawa itu milik Allah, maka kita izin kepada Allah dan karena Allah. Kemudian syarat yang berikutnya alat penyembelihan. Alat yang menyembelih itu tajam, harus tajam, karena supaya cepat mati. Terbuat dari logam, batu atau kaca. Segala sesuatu yang tajam
terbuat dari logam, ada pisau, ada golok dan sebagainya, itu wajib tajam karena supaya mempercepat penyembelihan hewannya jadi tidak merasakan sakit. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan: berbuat baik pada binatang, hewan disembelih pada pangkal lehernya, membaringkan hewan pada rusuk sebelah kiri. Berbuat baik kepada binatang maksudnya hewan sebelum disembelih itu diperlakukan dengan cara baik, tidak boleh dipukul lebih dahulu supaya mudah menyembelihnya, tidak boleh. Kemudian hewan disembelih pada pangkal lehernya, tujuannya apa? Supaya cepat mati, tidak tersiksa. Kemudian membaringkan hewan pada rusuk sebelah kiri. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam setiap penyembelihan. Yang berikutnya adalah kewajiban dalam menyembelih. Wajib menyembelih hewan pada bagian atas leher, tidak boleh di bagian manapun kecuali leher. Kemudian memutuskan dua urat nadi, jalan makan, jalan minum, jalan nafas. Kemudian dilakukan 1 kali, tidak boleh berkali-kali, nanti sembelihan itu tidak sah. Kemudian yang berikutnya hal-hal yang disunahkan dan dimakruhkan dalam penyembelihan. Sunnahnya dihadapkan ke kiblat, tidak pun tidak apa-apa, ini hanya sunnah. Kemudian dipotong pada pangkal leher menggunakan alat yang tajam, tadi tentunya sudah yang terbuat dari logam. Memotong kedua belah urat yaitu kanan dan kiri leher, ini menjadikan hewan ini mati, jadi wajib dipotong. Membaca basmalah, nah ini yang penting, sholawat dan mempercepat proses penyembelihan itu sunnah-sunnahnya sebaiknya kita lakukan supaya hewan itu tidak merasakan sakit. Kemudian makruh dengan alat tumpul, sebaiknya ditinggalkan. Memukul terlebih dahulu, nah ini tidak boleh. Menyembelih sampai putus, lehernya sampai putus itu tidak boleh. Kemudian cara penyembelih itu binatang itu ada dua. Yang pertama adalah binatang dalam keadaan maktur, maka disembelih di bagian lehernya. Maktur artinya hewan itu gampang dikuasai dan mempunyai leher maktur, maka disembelih pada bagian lehernya. Dan ghairu maktur boleh di mana saja asalkan bagian tubuhnya. Ini ghairu maktur adalah hewan yang tidak dapat dikuasai atau binatang liar. Di mana saja artinya dapat dipanah, dapat ditembak dan sebagainya. Itu ghairu maktur penyembelihan. Kalau maktur itu normal, dalam keadaan normal. Demikian dari saya, mudah-mudahan materi kali ini kalian semua dapat memahami dan bisa diambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.